Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang metode-metode pengukuran di teknik geomatika dan geodesi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agung Miftahul Rojak dengan NIM 1172 10003. Kelas Pengantar Geodesi dan Geomatika A, jurusan Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membahas sedikit tentang Teknik Geomatika di UPN Veteran Yogyakarta. Teknik Geomatika di UPN Veteran Yogyakarta pertama kali diresmikan pada tanggal 4 Mei 2018. Program studi Teknik Geomatika didefinisikan sebagai ilmu yang sistemik, multidisiplin, pendekatan ilmu terpadu untuk menentukan teknik yang tepat mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengintegrasian, permodelan, analisis, perubahan, penampilan, dan pendistribusian data spasial dari sumber yang berbeda dengan karakteristik akurasi yang didefinisikan dengan baik dalam format digital. Disiplin ilmu teknik geomatika berkembang melalui pengembangan teknologi, instrumen, sistem, dan pengembangan metode dari ilmu geodesi. Dalam perkembangannya, yang awal sekali adalah ilmu geodesi, sedangkan teknik geomatika merupakan jawaban dari perkembangan iptek dan peradaban umat manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode-metode di 4 fokus bidang studi yang ada di Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. 4 fokus bidang studi tersebut, yang pertama ada Sistem Informasi Geografi, yang kedua penginderaan jauh, yang ketiga survei terestris, dan yang terakhir yaitu fotogrametri. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang survei terestris. Apa sih itu survei terestris? Pada dasarnya, pengukuran survei terestris dilakukan untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi. Metode pengukuran terestris mencakup pengumpulan data besaran arah, sudut, jarak, dan ketinggian yang diperoleh langsung dari lapangan. Selain itu, untuk mendapatkan titik-titik berupa koordinat X, Y, dan Z yang hasilnya dapat membentuk kontur dan dapat topografi lainnya, di mana data X dan Y adalah data letak suatu pertemuan dari nilai horizontal dan vertikal. Sedangkan nilai Z adalah nilai di mana menandakan ketinggian suatu tempat atau titik yang sudah kita ambil atau rekam dengan alat ukur. Dari data X, Y, dan Z, kita dapat mengetahui bentuk exciting dari suatu lokasi yang diukur. Survei terestris biasanya digunakan dalam melakukan pengukuran suatu lokasi yang ingin diketahui bentuk awalnya, yang nantinya dapat menentukan perencanaan untuk membuat suatu bangunan. Metode terestris juga digunakan untuk melakukan pengukuran di bidang pertambangan, yang dimana berfungsi untuk membuat desain tambang ataupun untuk mengetahui volume overburden ataupun bahan galian yang sudah dikupas. Metode dalam melakukan pengukuran wilayah harus diperhatikan dan disesuaikan dengan metode yang kita pakai. Pada awal perencanaan, sebaiknya dilakukan dengan observasi umum mengenai wilayah yang akan dipetakan. Dengan mengetahui batasan wilayah hingga bentuk secara umum akan memudahkan perencanaan pengukuran dan penghematan waktu, tenaga, serta biaya. Berikut metode-metode tahapan secara umum pekerjaan survei pemetaan akuisisi secara langsung. Yang pertama ada input atau tahap perencanaan survei. Terdiri dari memastikan dokumen dan perencanaan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan, melakukan kesiapan semua instrumen, mempersiapkan peralatan pendukung seperti toolkit, peralatan seperti, dan lainnya. Yang kedua yaitu proses atau akuisisi lapangan. Memastikan pengumpulan data sesuai dengan perencanaan. Dalam proses akuisisi data terbagi dalam 2 metode. Yang pertama ada metode sembarang dan yang kedua ada metode grid. Yang ketiga yaitu output atau tahap akhir dan pelaporan. Tahap akhir survei pemetaan
adalah menyelesaikan pekerjaan melalui proses kelengkapan data, drafting atau konsep internal, kontrol kualitas data, dan proses pelaporan. Yang kedua, ada penginderaan jauh. Apa sih itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh ialah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang bumi tanpa menyentuh objek yang dikaji. Proses penginderaan jarak jauh diawali dengan sumber tenaga untuk mendapatkan gambar dari objek. Sumber tenaga penginderaan jauh dibagi menjadi tenaga aktif atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat, dan sumber tenaga pasif atau dengan menggunakan cahaya matahari. Namun, sumber tenaga yang sering digunakan adalah sinar matahari. Banyak sensor yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Akan tetapi, kelemahan dari menggunakan sumber tenaga pasif yaitu tidak bisa merekam ketika kondisi sudah malam hari. Sumber utama dari proses penginderaan jauh adalah sinar matahari yang ketika sampai ke bumi akan menemui 3 hal, yaitu ketika masuk ke bumi bisa diserap oleh bumi, dihamburkan, dan jika terkena salah satu objek akan dipantulkan ke segala arah. Hasil dari pengumpulan sinar matahari ini berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang diarahkan pada sumber target. Gelombang tersebut dipantulkan setelah kontak dengan target di permukaan bumi. Gelombang yang telah dipantulkan lagi kemudian diterima oleh sensor untuk direkam yang terdapat di dalam satelit. Hasil rekaman yang diperoleh dari sensor rekam selanjutnya akan diteruskan ke stasiun penerima di bumi dan diolah oleh tim dengan software tertentu menjadi sebuah gambar berbentuk digital ataupun hard copy. Kemudian gambar tersebut dianalisis secara visual untuk memperoleh suatu informasi. Cara kerja suatu satelit adalah ketika sebuah satelit sudah meluncur, satelit akan terus terbang untuk mengelilingi hingga berada pada posisinya. Setelah sampai pada posisinya, satelit akan berjalan untuk mempersiapkan mengambil data gambar. Setelah posisinya sesuai, maka mulailah satelit tersebut mengambil atau merekam objek di permukaan bumi. Inilah proses ketika sensor yang dibawa oleh satelit berputar mengorbit bumi dan mengambil data gambar yang dilewatinya. Biasanya jalurnya dari kutub utara ke kutub selatan dan seluruh permukaan bumi terekam oleh satelit. Setelah direkam, maka data satelit akan menghasilkan gambar. Dalam kegiatan penginderaan jauh, kita akan mendapatkan sebuah hasil. Hasil ini disebut dengan citra. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan yang telah dicetak. Maka dari itu, ada suatu metode dalam menginterpretasikan citra. Metode dari interpretasi citra yang pertama yaitu ada deteksi. Upaya mengetahui benda dan gejala di sekitar lingkungan dengan menggunakan alat penginderaan atau sensor. Yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah objek yang tergambar pada citra dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri-ciri utama yang dapat dikenali, yaitu yang pertama ada spektral, spasial, dan temporal. Metode ketiga yaitu pengenalan. Metode pengenalan yaitu proses klasifikasi terhadap objek secara langsung yang tampak didasarkan pengetahuan lokal ataupun pengetahuan tertentu. Yang keempat, ada metode analisis. Metode analisis bertujuan mengelompokkan objek yang mempunyai citra yang sama dengan identitas objek. Yang kelima, yaitu ada dedukasi. Dedukasi adalah pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah ke arah yang lebih khusus. Bukti ini diperoleh dari objek yang tampak langsung. Yang keenam, yaitu metode klasifikasi. Metode klasifikasi meliputi deskripsi dari kenampakan yang dibatasi,
Hal ini merupakan interpretasi citra karena pada tahapan inilah kesimpulan dan hipotesis dapat diambil. Dan yang terakhir yaitu metode idealisasi. Idealisasi adalah pekerjaan kartograf yang menyajikan hasil interpretasi citra dalam bentuk peta yang siap digunakan. Hal penting yang perlu dipahami mengenai citra ini adalah karena energi elektromagnetik yang memantul dari objek pasti melewati atmosfer dulu, maka pantulan elektromagnetik tersebut bisa saja terganggu sama awan, sama debu, atau partikel lainnya yang ada di atmosfer. Makanya hasil tangkapan sensor harus diolah dulu saat citranya sudah sampai di stasiun yang ada di bumi, biar kualitasnya bisa diperbaiki atau dikoreksi dulu. Hal ini penting dilakukan supaya gambarnya lebih jelas agar citra tersebut bisa dianalisis dengan baik. Yang ketiga yaitu fotogrametri. Apa sih itu fotogrametri? Secara umum, fotogrametri merupakan teknologi geoinformasi dengan memanfaatkan data geospasial yang diperoleh melalui pemotretan udara. Metode pemetaan yang populer di kalangan surveyor yaitu menggunakan drone. Fotogrametri dapat menampilkan suatu kawasan yang lebih update daripada citra satelit. Pengolahan data itu pun sangat gampang karena banyak software yang mendukung untuk melakukan processing data gambar untuk dijadikan sebuah peta kawasan. Secara umum, metode akuisisi pada fotogrametri dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini adalah tahapan yang paling penting, mengingat segala sesuatu tentu saja diperlukan persiapan dan orientasi yang matang. Tahapan ini meliputi studi literatur untuk mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan lokasi dan jenis pekerjaan beserta rencananya. Setelah studi literatur, baru selanjutnya menuju ke studi lapangan. Di sini tim survei akan merencanakan kapan dan dari mana pemotretan akan dilakukan, termasuk juga rencana pemasangan titik kontrol di tanah atau ground control point yang biasanya dilakukan dengan pemberian patok dan yang dikombinasikan dengan pengukuran terestris atau pengamatan statik dengan GNSS atau GPS geodetik. Selanjutnya, pengukuran titik kontrol tanah yang telah ditandai kemudian diukur untuk mengetahui koordinatnya, baik koordinat planimetri, X, Y, maupun tinggi atau Z. Biasanya untuk daerah datar cukup diukur koordinat planimetrinya, sedangkan untuk daerah bergunung, selain koordinat planimetrinya juga harus diukur tingginya koordinat titik kontrol tanah ini. Biasanya untuk daerah datar cukup diukur koordinat planimetrinya, sedangkan untuk daerah bergunung selain koordinat planimetri juga harus diukur tingginya. Koordinat titik kontrol tanah ini diperlukan untuk proses triangulasi udara. Tahapan kedua yaitu tahap pengumpulan data atau pemotretan. Tahapan pengumpulan data meliputi pengambilan foto dari berbagai sudut pemotretan dan mengumpulkan foto-foto tersebut. Selanjutnya, menetapkan titik kontrol dari objek yang diteliti. Ada dua metode foto udara, antara lain yang pertama yaitu tegak lurus atau vertikal, atau juga ortofotograf, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Metode ini yang paling sering digunakan dalam pengambilan foto udara, karena skala dan objek-objek yang lebih tetap bentuknya tidak menutupi objek-objek yang lain. Yang kedua yaitu condong miring atau oblique photograph, yaitu foto yang dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi. Sudut ini umumnya sebesar 100 atau lebih besar, namun jika sudutnya kemiringan masih berkisar 1-40, foto yang dihasilkan masih digolongkan sebagai citra tegak. Citra condong dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu foto agak condong atau low oblique,
photograph, yaitu jika cakrawala tidak tergambar pada citra. Dan yang kedua yaitu foto sangat condong atau high oblique photograph, yaitu jika pada foto tampak cakrawalanya. Metode oblique photograph biasanya digunakan untuk pengambilan gambar 3D yang fungsinya digunakan untuk mengetahui secara kasar ketinggian suatu objek yang dipetakan. Selanjutnya, dari proses pemotretan akan didapatkan hasil berupa foto yang akan dipetakan. Hasil yang diperoleh bisa diketahui baik tidaknya berasal dari kualitas ketajaman dan kesempurnaan overlapnya. Biasanya hasil pemotretan memiliki overlap berkisar di angka 60% dan side lap berkisar 30%. Dan untuk keperluan tertentu bisa dibuat dengan overlap 80% dan side lap 60%. Yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Tahapan ini juga merupakan salah satu tahapan yang sangat penting, yang mana prosesnya harus dilakukan dengan sangat teliti untuk menghasilkan peta yang juga memiliki ketelitian yang baik. Proses pengolahan memanfaatkan beberapa perangkat lunak dan hal ini disesuaikan dengan selera dari geodet tersebut. Beberapa perangkat lunak yang biasa digunakan diantaranya yaitu IGSoft, Photomodeler, Global Mapper, dan sebagainya, di mana pada masing-masing tahapan pengolahan bisa jadi penggunaan perangkat lunak yang berbeda-beda dan dikombinasikan satu sama lain. Beberapa tahapan mulai dari perhitungan. Yang pertama yaitu triangulasi udara. Mengingat pekerjaan fotogrametri meliputi daerah yang luas dan meliputi jumlah foto yang sangat banyak, maka pengadaan titik kontrol tanahnya dilakukan dengan cara triangulasi udara. Kedua yaitu rektifikasi. Rektifikasi adalah proses penyeragaman skala dari proses foto udara yang tidak seragam skalanya menjadi foto atau peta yang seragam. Untuk daerah datar biasanya dilakukan dengan cara restitusi foto tunggal dan disebut sebagai proses rektifikasi. Hasilnya berupa foto terrektifikasi. Untuk daerah bergunung dilakukan dengan cara restitusi foto stereo yang meliputi pekerjaan orientasi model dan dilanjutkan dengan proses plotting atau ortofoto. Hasilnya bisa berupa manuskrip peta garis atau foto-foto. Yang ketiga yaitu mozaik. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai proses penyambungan foto sehingga diperoleh format ukuran yang lebih luas. Dalam rangkaian pekerjaan pemetaan fotogrametri yang dibuat mozaik adalah foto terrektifikasi atau ortofoto dan dikontrol dengan adanya titik ikat. Istilah yang lebih tepat sering disebut dengan mozaik terkontrol. Yang keempat yaitu permodelan 3 dimensi. Informasi tekstual atau tutupan lahan dari daerah yang potret akan disajikan sebagai keterangan pada peta. Peta tidak mungkin didata langsung di lapangan, melainkan diperoleh dengan cara diinterpretasikan melalui foto udara. Keakuratan hasil interpretasi biasanya cukup berdasarkan kunci-kunci interpretasi. Akan tetapi, terkadang harus diuji kebenarannya dengan melakukan identifikasi lapangan. Selain itu, untuk menyajikan peta, baik peta garis ataupun peta dalam bentuk yang lengkap dengan informasi peta yang diperlukan, maka harus melalui tahapan kartografi. Yang keempat yaitu tahap penyajian data. Setelah tahapan di atas selesai, tentu saja kita langsung menuju tahapan terakhir, yaitu penyajian data. Hasil akhir dari pekerjaan fotogrametri adalah peta garis dan peta foto yang tentunya sudah terortomozaik dengan baik. Yang keempat yaitu SIG atau Sistem Informasi Geografi. Apa sih itu Sistem Informasi Geografi? Sistem Informasi Geografi adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Semua informasi yang didapatkan diproses dengan menggunakan komputer yang selanjutnya dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi, SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Dalam menyusun sistem informasi geografis, setidaknya melewati 5 tahapan yang terdiri atas tahap pemasukan data, tahap pengolahan data, tahap manipulasi, dan analisis data.
tahapan keluaran data, dan tahap penggunaan data. Yang pertama yaitu tahap pemasukan data. Seperti yang kita ketahui, bahwa data merupakan kumpulan dari informasi-informasi yang diperlukan. Tahap pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap memasukkan. Tahapan memasukkan ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Yang pertama yaitu sumber data. Data-data tersebut bersumber dari yang pertama ada data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto ataupun citra non-foto. Yang kedua yaitu data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, data pasien positif COVID-19, dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Yang ketiga yaitu data peta. Biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai jalan, tata ruang lahan, dan lain sebagainya. Kalian tinggal input saja dengan keperluan pembuatan. Yang kedua yaitu proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada dua jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu yang pertama ada data spasial. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan scanning. Terus yang kedua yaitu data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi yang diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif contohnya peta tata guna lahan seperti data pemukiman sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Dalam melakukan proses input data, tentu sifat yang diperlukan adalah kehati-hatian dan juga kejelian supaya tidak ada yang keliru. Kekeliruan dalam proses ini kelak akan menjadi hal yang sangat rumit dan bahkan bisa berakibat fatal, karena tahap ini merupakan proses atau tahap paling awal di mana langkah-langkah selanjutnya akan sangat bergantung terhadap hasil dari tahap ini. Yang kedua yaitu tahap pengolahan data. Tahapan pengolahan data ini dilakukan ketika data sudah berhasil dimasukkan. Setelah kita mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah kita input pada SIG, barulah kita mulai tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis, seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Selain itu juga ada proses pengarsipan data dan juga proses permodelan. Tahapan ketiga yaitu keluaran atau output. Setelah pengolahan data yang dimasukkan SIG memproduksi keluaran atau output. Keluaran adalah hasil informasi bagi pengguna untuk membuat keputusan tertentu. Keluaran SIG dapat berupakan peta cetakan atau hard copy, rekaman atau soft copy, dan tayangan atau display. Keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, peta, tabel, ataupun hasil olahan statistik. Yang selanjutnya yaitu metode-metode pengukuran di geomatika dan di geodesi. Yang pertama ada triangulasi, yang kedua ada trilaterasi. Yang pertama ada triangulasi. Apa sih itu triangulasi? Metode triangulasi adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Koordinat dan jarak ditentukan dengan menggunakan hukum sinus. Yang kedua yaitu metode trilaterasi. Apa sih itu metode trilaterasi? Metode trilaterasi adalah proses mencari koordinat sebuah titik berdasarkan jarak. Mengetahui koordinat titik B dan koordinat dari titik P1, P2, dan P3 sudah diketahui. Ketiga buah lingkaran yang seluruh jarak-jaraknya diukur di lapangan. Mungkin segitu saja pembahasan tentang metode-metode pengukuran
di teknik geomatika dan geodesi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata yang salah. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.